Shalom, anak-anak Bapak yang sangat dikasih Tuhan dimanapun berada. Kita sekarang sudah memasuki 1,5 bulan kita stay at home atau di rumah saja. Dan kita percaya virus pandemi COVID-19 atau virus corona ini akan segera berlalu dengan kuasa Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi saya ingin memberikan renungan singkat buat kita semuanya yang mendengar rekaman ini. Saya beri judul Don't worry, jangan khawatir. Apa yang kau khawatirkan saat ini dalam hidupmu? Apakah hidup? Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk ganti dosa-dosa kita. Dia mati supaya kita hidup. Jadi untuk apa kita khawatir tentang hidup? Yang kedua, apakah kita khawatir tentang kesehatan? Yesus sudah menanggung sakit kita dan sengsara kita di atas kayu salib. Dia menderita, dia mati di atas kayu salib. Untuk apa dia menderita dan mati di atas kayu salib? Supaya dia menanggung penderitaan kita. Dia tanggung kesengsaraan kita. Dia pikul sakit penyakit kita. Supaya kita tidak menderita dan kita tidak sakit lagi. Kita buka di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Bapa. Dia tanggung sakit kita, dia tanggung sengsara kita, dia tanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Maka jadilah percaya bahwa sakit penyakit tidak akan menyentuh kita akan sehat sempurna di dalam Kristus karena dia sudah menjamin, dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Apakah yang ketiga, kebutuhan kita, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok kita yang membuat kita menjadi khawatir. Anak-anak Bapak yang dikasihnya, saya mau katakan bahwa kita diangkat menjadi anak. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku, diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih, tetapi Bapa yang memilih kita menjadi anak. Dan dikatakan di situ, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta di dalam nama Bapa, apa yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kebutuhanmu, apa yang pun yang kau mau, apa yang kau minta, sampaikan kepada Bapa, mintalah kepada Bapa, maka dia akan memberikannya kepadamu karena kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia mengangkat kita menjadi anak, maka dia akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan kita. Karena bukan kita yang memilih, tetapi dia yang memilih kita, maka dia akan bertanggung jawab karena dia mengangkat kita. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Jadi kita adalah anak, bukan kita yang mengangkat kita menjadi anak, tetapi Bapa yang mengangkat kita untuk menjadi anaknya. Jadi kita sudah akan menjadi anak. Dia pasti menjawab, dia pasti menjamin semua kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Dia akan menjawab semua kebutuhan kita, dia menjamin semua kebutuhan kita. Apakah ada anak yang memikirkan besok mau makan apa, atau anak yang memikirkan besok bayar uang sekolah bagaimana? Ada perkecualian, yaitu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi yang di sini yang ingin saya bagikan adalah di rata-rata. Jadi mereka yang di rata-rata, orang tua tidak akan orang tua yang pasti akan memikirkan anaknya. Orang tua pasti akan bekerja montang-manting mencari uang buat anaknya. Bukan anak yang khawatir, bukan anak yang takut. Maka kalau kita adalah anak-anak Bapa, maka kita juga tidak usah khawatir. Jangan khawatir dalam setiap kehidupan kita, karena Bapa kita itu sangat kaya. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Bapa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di situ diceritakan tentang hal kekhawatiran. Banyak orang yang saat ini bingung, banyak orang yang saat ini khawatir karena hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam versi King James dikatakan redeeming the time because the days are evil. Tebuslah waktu, karena hari-hari adalah hari-hari jahat. Karena hari-hari adalah jahat. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini dipakai oleh si iblis supaya kita mengira, kita memfitnah Bapa kita, dia jahat. Kita memfitnah Bapa kita bahwa dia murka, khususnya dalam kasus pandemi COVID-19 ini. Bapak tidak menghukum dunia, Bapak tidak menghukum kita melalui pandemi COVID ini. Jadi stop untuk memfitnah Bapak kita. Bapak kita adalah Bapak yang penuh kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Bapa kepada kita. Bapa adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Bapa, dan Bapa di dalam dia. Saya lompat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapa kita adalah sempurna, Bapa kita adalah kasih. Jadi di dalam kasih, di dalam Bapa tidak ada ketakutan, di dalam Bapa tidak ada kekhawatiran, di dalam Bapa tidak ada keraguan. Jadi iblis mau supaya kita memfitnah Bapa, supaya kita mengira bahwa dia adalah Bapa yang jahat, padahal kita tahu semua bahwa Bapa adalah kasih. Kalau dia jahat, maka dia tidak usah mengirimkan Yesus turun ke dunia, mati di atas kayu salib, maka secara otomatis kita pasti binasa. Orang khawatir akan banyak hal, hidup, kesehatan, kebutuhan, makanan sehari, makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Yesus sudah mati dan dia menanggung dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, maka Yesus harus mati, tanggung maut itu. Yesus saja memberikan nyawanya bagi kita. Bapa merelakan Yesus, satu-satunya anaknya, the one and the only, mati di atas kayu salib. Masakan kita masih khawatir akan makanan dan minuman? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Kristus, tetapi yang menyerahkan Kristus bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, termasuk di dalamnya adalah kesembuhan, kekayaan, kesehatan, kesuksesan, dan segalanya berlalu COVID-19 ini. Dia akan mengaruniakannya itu kepada kita, karena dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi memberikannya bagi kita. Maka dia juga akan memberikan segala sesuatu bagi kita. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuhkan, minta kepada Bapamu, maka dia akan memberikannya kepadamu. Burung saja diberi makan, apalagi kita, anak-anaknya. Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Kita diberi dua hal, yaitu roti dan
benih. Roti untuk kita makan dan benih untuk kita tabur atau memberkati orang. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia, yaitu Bapa, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga, yaitu Bapa, yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dia memberi kita roti untuk kita makan, kebutuhan sehari-hari, dan juga memberi kita benih untuk kita tabur, yaitu untuk kita memberkati. Percayalah bahwa kita diberkati untuk kita memberkati. Bunga bakung adalah tumbuhan tahunan dengan tinggi sekitar 60-180 cm. Bunga bakung yang besar memiliki 3 daun bunga wangi dan terdapat berbagai warna, yaitu putih, kuning, jingga, merah muda, ungu, hingga hampir hitam. Ada pula corak yang bintik-bintik. Ternyata bunga bakung ini adalah bunga lili. Cantik-cantik bunganya. Luar biasa ciptaan Tuhan. Nah, kalau bunga bakung saja yang cantik, maka percayalah kita anak-anak Bapa yang dikasihnya, kita juga pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik, karena kita dipelihara, kita didandani oleh Tuhan kita. Dan kita didandani bukan pakai lipstik ataupun pakai bulu mata yang cetar membahana seperti Syahrini, tetapi kita didandani oleh hikmat, kebenaran Kristus, dan kekudusan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Bapa. Jadi kita didandani oleh hikmat, kebenaran Kristus, dan kekudusan. Ayat yang terakhir, Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam Alkitab ada kata jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Itu tertulis 365 kali. Di dalam 1 tahun ada 365 hari. Artinya apa? Artinya bahwa Bapa setiap hari, setiap pagi ketika kita bangun tidur, Bapa mau ngomong, jangan takut anakku, jangan khawatir anakku, jangan ragu anakku. Dia yang menyediakan semua kebutuhan kita. Apa yang lagi yang akan kita khawatirkan dalam setiap kehidupan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi memberikannya bagi kita. Masakan dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan, khususnya saat ini dalam pandemik COVID-19. Minta kepada Bapamu. Karena kita percaya bahwa ketika kita meminta, dia pasti mendengar apa yang kita bicarakan. Dia pasti mendengar apa yang kita minta. Apalagi ketika kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putranya satu-satunya, anaknya satu-satunya, yang diberikannya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, marilah saat ini saya mau menghimbau buat kita semuanya, anak-anak Bapak yang sangat dikasihnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupanmu, Bapak pasti memelihara kita, Bapak pasti menjaga kita, Bapak pasti memproteksi kita. Jadi tidak usah takut apapun yang menjadi kebutuhan kita, dia pasti menjamin kehidupan kita. Karena kita dipilih, kita dijadikan anak, kita diangkat menjadi anak. Bukan kita yang memilih untuk menjadi anak, tetapi dia yang memilih kita. Haleluya. Jadilah percaya, jadilah diberkati, jadilah sehat sempurna. Amin.